sih sampai saya nangis, sampai saya teriak. Saya juga butuh uang. Ya Allah, udah. Ada yang kayak gitu Mas, makanya suka nangis sendiri kalau kayak gitu, sedih banget, sumpah ya Allah. Apa yang dialami? Sekasar apa? Pukul, jenggut rambut saya kan, mukul, baru nemuin itu manusia kayak gitu. Ya, jadi kalau di saat lagi main jenggut rambut, mukul, udah, makanya udah nggak karuan banget udah. Cuma nangis aja. Nangis, oh bang jangan seperti ini. Gitu. Iya, tapi dia tetap aja kayak gitu. Udah lu diem aja, kan lu gua bayar. Maafin abang ya Neng, lagi gini-gini. Oh, minta maaf juga minta dia. Maaf, ya. Jadi bukan karena itu galak, bukan ya? Karena bawaan rasa nafsunya kayak gitu, makanya saya baru. Assalamualaikum, apa kabar kawanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin, amin. Untuk kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber, yaitu namanya Sylvie. Jadi suatu tempat, katakanlah dunia malam ya. Yuk kita saksikan terus bagaimana kelengkapannya. Kita panggil saja dengan Mbak Sylvie. Mbak Sylvie, selamat datang Mbak Sylvie. Ya, selamat datang, selamat malam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, oh ya, ini saya dengar-dengar Mbak Sylvie ini sekarang kan lagi kerja di suatu tempat kafe atau apa? Jadi dia kayak klub malam. Oh, kayak klub malam. Nah, bagian apa dikit? Bagian kita nemenin tamu ya, minum-minum. Oh, minum-minum ya. Nemenin tamu tuh dalam satu malam tuh bisa berapa tamu tuh? Nemenin tamu paling ya 2-3 orang aja. 2-3 orang ya dalam satu malam ya. Nah, untuk tempat kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa itu mulai buka sampai tutup? Dari jam 9 malam sampai jam 4. Jam 4 subuh. Oh, jam 9 malam sampai jam 4 ya. Banyak juga yang sampai jam 3, ada juga jam 2, ini jam 4 ya, jam lebih panjang lagi waktunya. Minuman apa aja tuh? Minuman keras atau ada minuman yang kayak minum kesehatan itu? Ada. Ya kalau kita ada sih, ada tetap. Ada air mineral ada biasa. Tapi untuk kayak kopi itu jus. Tuh ada tersedia juga ya. Karena sekarang lagi booming, kafe itu nggak hanya menyediakan minuman keras. Itu untuk ada minuman kesehatan, minum apa tuh ada ya, kopi lagi booming sekarang. Iya. Nah, kebanyakan tamu-tamu itu dari luar daerah atau hanya di dalam kota aja tuh? Ada juga sih dari luar daerah juga ada, enggak dari situ aja. Ada. Mungkin orang pas dapat proyek di Jakarta langsung main ke situ ya. Nah itu Mbak Sylvie menggeluti di dunia malam tuh udah berapa lama tuh? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah untuk Mbak Sylvie sendiri itu statusnya sekarang tuh, maaf ya, statusnya janda atau bersuami atau bagaimana tuh? Ya janda bukan, bersuami bukan. Janda tapi bukan janda. Nah itu statusnya bagaimana? Atau ditinggal atau gimana tuh? Nggak tahu lah, nggak ada kabar aja. Selama saya kerja di klub ini kan. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun itu nggak ada kabar berita tentang suami saya. Berarti ditinggal. Ya gitu aja. Ditinggal. Nah, ini kan Jakarta. Nah suaminya ditinggal tuh dalam arti ditinggal itu merantau atau ditinggal apa tuh? Dulunya, awalnya itu. Dulunya dia bilang merantau. Merantau. Ya. Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi waktu itu masih ngirim, masih kontek-kontekan. Cuman selama ya kurang lebih itu 2 tahun itu nggak ada kabar beritanya aja. Nggak ada kiriman duit, HP udah nggak aktif.
Berarti untuk Mbak sendiri nggak pernah cari informasi lewat teman-teman satu kerjaan atau apa itu enggak? Kita Apa udah, sudah berupaya? ya udah nyari, cuman temennya nggak ada yang tahu. Dari selama 2 tahun ini sama sekali nggak tahu di mana rimbanya? Nggak tahu di mana. Cuman ada yang bilang sih dulu temennya, cuman dia denger kan, tahun yang lalu katanya. Dia tuh apa ya, pergi sama cewek lah gitu kan. Nggak tahu kemana, gue juga nggak tahu. Kayaknya dulu temennya ada sempet bilang kayak gitu. Makanya saya juga nyari-nyari juga percuma. Pergi sama seorang perempuan dan Mbak Silvi biarin begitu aja. Makanya bisa terjun ke dunia malam karena itu sebabnya. Iya. Nah, awal mulanya bisa mengenal dunia malam itu bagaimana kok bisa tiba-tiba terjun ke dunia malam tuh? Apakah Ya gimana ya? diajak atau Diajak nyari? teman. Diajak teman, cuman kan emang kita kan lagi mikirin gimana ini hidup kita ya. Gimana hidupnya dek, kedepannya gimana, bersekolah gimana. Adalah teman yang ngajak. Temen yang ngajak, tau-taunya kerjanya kayak gini. Oh ya, tadinya emang sebelumnya dikasih tahu seperti apa tuh, kerja di apaan? Nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, cuman diajak udah. Cuma diajak tempatnya. kerja aja gitu ya. Gimana tanggapannya Mbak Silvi? Tanggapannya Tahu menerima atau ya kaget juga ya. kaget? Cuman ya itulah, terpaksa aja lah, jalanin aja. Kata teman saya, udah gampang nyari duit di sini mah, ini. Jadi kan tergiur kita. Oh ya, Tuh. gampang nyari duit di situ Gampang ya. nyari duitnya. Oke, dan itu dalam satu malam bisa nemenin tamu itu bisa berapa tamu dalam satu malam? Satu malamnya tamu minum apa tamu? Tamu minum Tamu minum itu ya 2-3 orang 2-3 aja. orang. Iya. Nah, per tamunya berapa lama rata-rata tuh? Dari jam 9 sampai jam 4 itu kan 3 tamu. Per tamunya rata-rata berapa lama itu? Kadang-kadang ada yang satu tamu itu selama 2 jam. Sama 2 jam. Iya. 2 jam, ada yang udah mabuk nih, udah pulang sejam. Ya gitu aja lah, makanya bisa-bisaan kitanya aja lah. Itu targetnya tamu itu selain minumnya sudah habis, kalau sudah mabok ya? Iya. Kalau sudah mabok langsung pulang? Oh, langsung pulang? Kadang ada yang, yuk ngemar, kita ngemar kan. Oh, langsung Dan, gitu? Iya. Nah, oke. Nah, itu setelah ada yang mengajak ngamar. Iya. Nah, itu bagaimana? Kan situ di tempat kerja, itu ngajak ngamar tuh apakah di situ ada tempatnya atau diajak keluar dari tempat itu atau bagaimana? Keluar dari tempat itu. Kita keluar nyari tempat di luar, cuman kan udah ada perjanjian di tempat kita kerja. Yang penting lu dapat berapa botol, dapat ini berapa botol. Oh, bisa dibawa keluar? Nah, itu terserah kitanya gitu kan. Terserah lu mau kayak gimana, yang penting urusan di sini beres. Beres. Iya. Oh, berarti bisa dibawa keluar? Bisa dibawa keluar. Waktu itu juga, malam itu juga? Malam itu. Asal sudah menghabiskan target minuman? Iya. Oh, terus otomatis pamitan dulu atau bagaimana kita setelah sama tamu itu sudah selesai mabok terus ngajak ngamar keluar? Kita itu pamit sama bos dulu. Pamit Ya, kita pamitan, ini habis ini ya bos ya, nanti gini bonnya udah bayar, kita langsung pergi. Nah, padahal kan waktu itu kan sampai jam 4 subuh. 4. Tapi itu baru katakanlah awal jam 9 sampai dengan jam 11 itu sudah minum sudah mabuk dibilang ngajak ngamar. Itu waktu Mbak Silvi kan keluar belum sampai jam 4 itu diizinin kan, kita kan cuma sekali main aja, kita kan nanti kalau udah selesai kita balik lagi. Oh, seperti itu. Iya, kita nyari tamu lagi di situ. Oke. Oh, jadi sistemnya seperti itu ya. Kalau tamunya sampai ngajak sampai pagi gitu kan? Kalau kita nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, itu perjanjian kita main sekali aja. Sekali. Oh.
Oh, jadi diizinin ya, nanti Iya. ketika sudah selesai balik lagi cari tamu lagi. Iya, Oh, kayak gitu. kayak gitu. Nah, untuk Mbak Sylvie nih, maaf ya. Untuk sekali panggilan katakanlah tadi ke ngamar itu untuk berapa? Pasang tarif berapa tuh sekali? Katakanlah sekali main gitu ya. Saya pasang tarifnya itu ya 500.000. 500.000. 500.000 sekali main. Cuman kan kalau ada yang nawar segini lah, udah 400 lah, udah 300 lah gitu kan. Ya mau nggak mau lah, sama kita terima. Paling terendah sampai itu berapa paling terendah? 300.000. 300.000. Pernah nggak untuk Mbak Sevi diajak jalan puncak atau di mana untuk 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam, pernah nggak untuk diajak jarak jauh luar kota? Pernah. Nah, kemana? Kita ke arah puncak. Nah, itu hitungannya bagaimana? Itu per hari atau sekali main atau bagaimana itu? Dihitung per hari aja, kita Per 1 hari. juta. Okay. Semuanya sih rata. Oh, berarti dalam hitungan untuk luar kota 1 hari ya, per hari ya, 1 juta. Jadi kalau diajak untuk 2 hari, 3 hari, tinggal ngalikan aja. Tinggal kalikan saja. Itu hitungannya bukan per main ya. Nah, kalau untuk ngajak, kalau 1 hari kan mungkin capek ya. Ribet ya, dari berangkat pulang lagi terlalu capek, terlalu mepet waktunya. Kalau untuk 2 hari itu kan berarti 2 juta. 2 juta. Oke. Kalau sudah 2 hari tapi mainnya sampai 4 kali, 5 kali. Nah, itu bagaimana itu hitungannya? Kan hitungannya tuh per hari ya, bukan per main. Kalau tadi per sekali main kan 500. Nah, ini untuk dibawa keluar kota hitungannya per hari. Nah, itu ada hitungan lagi enggak? Kita sih nggak ada ya, cuman itu hitungan per hari aja, mau main berapa kali ya, kita itu udah resiko kita. Oh, kayak gitu ya. Iya. Mungkin untuk si cowoknya mending ajak keluar kota ya. Karena kalau di hotel kan cuma sekali main 500 loh. Oke lah, paling rendah 300 ya sekali main. Iya. Sehari. Kalau untuk dibawa keluar kota kan bisa berkali-kali. Berkali-kali ya. Oh itu, iya. Itu hitungannya per hari ya. Per hari. Per hari guys, per hari. Oke. Nah, berarti dalam ini kembali lagi ke tempat kerja. Kalau 1 malam tadi tiga tamu ya? 3 tamu. Kasih uang tip tuh berapa itu? 50, 100, 200. 200 rata-rata. Oke lah, kita pukul rata jadi 100 ya. 100 dalam satu tamu. Berarti kalau hanya untuk menemenin tamu minum, beda untuk diajak keluar, itu kan rata-rata 100, berarti 3 tamu 300. Dalam 1 bulan kan 300 kali 30 hari itu 9 juta ya. Iya. Nah, itu luar biasa lah, dalam satu bulan 9 juta itu hanya uang tipnya aja. Belum dari preminya atau apa kata persenannya dari minuman ya. Nah, itu kan udah besar lah ya. Mungkin gimana sih kerja 1 bulan dapat 9 juta itu aja uang tip, kan jarang sekali ya. Nah, itu kan luar biasa penghasilannya. Itu selama 2 tahun ini ditinggal suami itu dalam 1 bulan 9 juta uang tipnya aja. Nah, itu udah kebeli apa aja tuh? Cuman kan kita kan kerja itu nggak tiap hari dapat tamu. Oh. Sekarang kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan hari biasa paling dapat 1, 2. Oh iya. Itu jadi nggak tiap hari dapat 3 tamu. Oh, 3 tamu. Nah, itu kalau ramenya tuh pas tanggal apa ya, Pak? Tanggal muda. Tapi kalau Sabtu Minggu itu rame juga. Rame tuh ya. Oke, nah berarti
nggak bisa dihitungkan Nggak dalam bisa. satu hari. 300 dikalikan 1 bulan itu enggak. Kadang ada yang ramai, ada sepinya Kadang-kadang mau pengunjung. pulang duit 50.000 doang ke rumah pulang gitu. Itu 50 tuh uang tipnya aja tapi kan 50 ya. aja tipnya. Kalau lagi sepi ya kayak gitu. Oh iya ya. Oh, jadi sama aja lah ya. Iya. Semua usaha kadang rame. Iya. Ada pasang surutnya ya. Lah. Semua itu ya. Oke. Untuk selama ini ditinggal suami udah sekian tahun, dari Mbak kerja sendiri untuk menafkahi anak, untuk sekolah, untuk macam-macam itu. Selain itu udah kebeli apa aja tuh? Kebeli sih belum ya, Belum. belum kebeli apa-apa, cuman bisa buat bayar sekolah, bayar kontrakan, makan sehari-hari anak gitu aja. Anak udah 3 ya? Anak saya 3. 3. Nah itu yang pertama sama yang terakhir berapa tahun tuh? Yang pertama, kedua? Yang pertama itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP yang pertama. Yang kedua itu kelas 6 SD, sama yang terakhir itu baru mau naik kelas 2. Kelas 2, ya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nah untuk selama ini anak-anak pernah nggak nanyakan bapak mana, atau pas tidur mengigo, atau bapak pernah nggak menanyakan bapak? Kalau dulu mah sering ya. Selama ma bapak kemana, ma bapak kemana, ya saya bilang bapak lagi kerja gini-gini. Cuman anak-anak pada tahu kali ya gimana gitu kan. Cuma lama kelamaan kesana-sana nggak ada yang nanyain lagi. Menghandle untuk anak, untuk pengeluaran atau apa itu tanpa suami itu rasanya bagaimana tuh rasanya? Rasanya gimana ya? Berat sih berat ya. Cuman ya mau diapain lagi ya kan? Kita juga nyari kayak gini buat anak, apa-apa buat anak lah. Pengennya juga nggak mau kerja kayak gini mas. Pengennya kerja yang biasa-biasa aja gitu. Tapi saya mikir juga kerja biasa juga sekarang kan susah nyari kerjaan. Paling dapatnya berapa kan? Kalau itu kan kalau kita dapat banyak tamu ya lumayan bisa ya. Anak saya minta ini mah kebeli. Ya gitu aja lah. Jadi semuanya terpaksa ya. Terpaksa. Jadi seorang katakanlah kupu-kupu malam ya, terpaksa dengan Nah itu ya guys ya, itu hanya terpaksa. Semua itu hanya terpaksa dengan keadaan ya. Jadi bukan seorang kupu-kupu malam itu belum tentu tuh banyak dosa ya, karena semua untuk menghidupin seorang anak ya. Nah itu hanya keterpaksaan saja. Nah, perjuangan seorang ibu makanya masa jadi hormatilah seorang ibu ya. Kalau orang yang tidak bisa menghormati perempuan berarti tidak bisa menghormati seorang ibu ya. Nah itu pengen didapat tuh rencana untuk itu apa aja? Yang pertama pengen nyenengin anak-anak dulu. Ya. Anak-anak pengen jalan-jalan mak. Iya nanti kita ini. Tapi kan sekarang kan ya ada duit, ayo jalan-jalan dek. Ayo jalan-jalan. Pengen di rumah sendiri. Jadi kan nggak ngontrak, nggak pusing gitu kan. Bayar kontrakan ini segini. Aduh pusing. Ya gitu aja lah. Nah untuk Mbak Silvi, kalau tadi untuk di luar kota itu hanya per hari. Kalau untuk di dalam kota itu hanya sekali main ya. Selama ini pengalaman terpahit kalau untuk melayani tamu untuk diajak ke hotel tuh, pengalaman terpahit tuh apa itu? Pernah nggak dibayar. Dia apa ya, dia ngasih minuman ke saya kan, ngasih minuman ke saya, pas saya udah bangun dia udah
pergi, nggak dibayar. nggak dibayar. Hmm. Itu yang paling Terpahit. paling kesal. Bangsa ya. Udah, aduh, nangis-nangis, udah terpaksa begini, udah dikerjain orang, gimana rasanya kan? Tamu lagi sepi, malah dapetnya kayak gitu. Nah itu ada juga seperti itu, paling terpahit. Nah kalau untuk paling disukai sampai sekarang tidak terlupakan itu apa kesan-kesan? Kesan-kesannya kalau tamu ya, tamu datang itu langsung pesan minum banyak, langsung dikantongin, nih pegang buat lu, tuh duit katanya, dikasih 300.000, 500.000. Itu sering saya dapetin. Dapat tamu seperti itu. Tamu ya? Kayak gitu. Makanya kalau ya udah langganan lah, ada langganan saya gitu kan, itu paling seneng banget. Tiap dia datang langsung buka meja, minuman banyak, duit dapat, itu yang paling paling seneng banget. Itulah dapat langganan katakanlah ya. Iya. Pernah nanya harga nggak? Ya makanya saya senangnya cuman gitu aja. Jadi ya enggak, buat hepan aja kan, buat minum-minum aja, buat senang-senang aja gitu. Jadi nggak masalah, jadi nggak tanya harga berapa gitu nggak ya? Enggak. Karena sudah tahu, sudah kenal, sudah saling kenal dari dulu, jadi kita saling suka ya, saling puas gitu ya. Jadi ya maka itu senang banget itu. Kalau dia datang udah saya aduh gimana ya, dia datang seneng banget. Oke, itu yang terkesan. Nggak melayani tamu yang kasar ketika hubungan intim? Oh, ada juga. Jadi ada sih sampai saya nangis, sampai saya teriak gimana kan. Habisnya gimana ya, saya juga butuh uang. Ya Allah, udah. Ada yang kayak gitu Mas, makanya gimana suka nangis sendiri kalau kayak gitu, sedih banget. Sumpah ya Allah. Apa yang dialami, sekasar apa, atau sejauh mana tuh kasarannya kok sampai sedih seperti itu? Apakah dia cara untuk bermainnya kasarnya seperti apa? Mukul, jenggut rambut saya kan, mukul. Katanya itu mah emang udah biasa, kata teman saya gitu. Emang ada yang kayak gitu. Tapi saya baru nemuin itu manusia kayak gitu. Jadi kalau di saat lagi main jenggut rambut, mukul, udah, makanya udah nggak karuan banget udah. Nah itu laki-lakinya itu di saat seperti itu dalam keadaan sadar atau mabok? Sadar. Apa tanggapan Mbak di saat Mbak lagi bermain seperti itu, ngelayanin laki-laki itu menjenggut atau memukul? Cuma nangis aja. Nangis aja. Pernah nggak aduh bang jangan seperti ini gitu? Iya, tapi dia tetap aja kayak gitu. Udah lu diem aja, kan lu gua bayar. Oh, jauhnya seperti itu. Udah lu diem aja, kan lu gua bayar. Nah, tapi setelah selesai itu lembut lagi. Biasa lagi. Oh, itu emang bawaannya seperti itu. Maafin abang ya Neng, lagi gini. Oh, minta maaf juga. Minta maaf. Ya. Jadi bukan karena itu galak, bukan ya? Karena bawaan rasa nafsunya kayak gitu. Makanya saya baru, aduh ya Allah, makanya bisa nangis aja, udah nangis. Pas saya bilang sama teman saya, itu mah udah biasa, gue mah sering kayak gitu. Oh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan karena galak itu ya, sebetulnya galak. Setelah selesai lembut minta maaf gitu ya. Oh, itu kan terpulang. Nah itu memakai doping atau enggak biasanya seperti itu? Tapi enggak, normal aja. Normal aja. Cuman nggak tahu ya kalau dia mah kalau penggunaan obat apa-apa kan nggak tahu juga. Tapi kamu itu bawaannya selagi itu jadi yang Mbak rasakan cuma hanya menangis aja karena kita sudah, udah dibayar kan, jadi mau diapain lagi ya. Ya sering mendapat
pelayanan seperti itu, tamu seperti itu? Kalau tamu itu, alhamdulillah baru sekali itu aja. Baru sekali ya. Baru sekali itu. Apa yang paling disukai Mbak ketika mendapat tamu? Selain itu uang besar, apa yang paling disukai? Yang paling suka ya karena kan kita kan kurang kasih sayang ya, di suami gitu kan. Cuman datang ada tamu, sayangin gimana gitu rasanya ya kan. Jadi kayak suami istri aja lah, gimana gitu. Itu yang paling seneng dari tamu saya itu ya rasa kasih sayang. Bukan sekedar uang gitu ya. Bukan sekedar uang. Dia sayang sama saya, lembut sama saya. Itu yang paling utama itu ya. Yang paling senang dapat tamu. Jadi bukan sekedar uang aja ya teman-teman ya. Rasa kasih sayang pun itu utamanya. Terus pakai pengaman ya. Pernah ada yang nolak nggak? Enggak, saya nggak mau pakai. Pernah ada yang nolak, tapi saya minta pulang, udah nggak apa-apa, nggak jadi juga. Saya bilang gitu, kalau nggak mau pakai pengaman, nggak apa-apa, nggak jadi. Cuman kan takut kita kan kalau nggak pakai pengaman kan, namanya dia kemana-mana kan, penyakit saya kerjanya kayak gitu kan. Antisipasi Mbak untuk jaga kewanitaan Mbak itu apa aja? Trik apa aja untuk menjaga kesehatannya itu? Kita kan ada suntik tiap bulan, terus obat, buat menjaga kesehatan aja. Kesehatan ya, oke. Disediain. Pernah nggak ada salah satu teman sekerjaan berebutan tamu? Oh, ada, sering itu mah. Sering kan? Sering ribut itu gara-gara tamu. Itu sering ya. Nah, itu kan kebanyakan kalau kayak gitu ada yang pakai penglaris ya. Nah, ada yang bilang seperti itu atau pakai sejenisnya lah itu. Pakai penglaris ya. Semua kebanyakan pakai gitu ya. Pakai gituan. Emang kalau Mbak Silvi sendiri merasakan nggak kalau orang bisa membedakan nggak ini orang yang pakai penglaris ataupun yang orang tidak memakai sama sekali, bisa membedakan? Bisa membedakannya apa ya? Cuman itu tamu larinya ke dia mulu. Oh, jadi gitu ya? Iya, jadi dia lagi kan. Ya, itu yang bikin ribut itu. Sedangkan kita sepi, dia ada terus. Sebetulnya itu dari pimpinan diatur enggak? Ada pengarahan enggak? Ini sudah sekian kali dapat tamu, ini belum. Ya ini dong, kasihan. Oh, kita nggak ada. Itu bisa-bisaan kita aja. Oh gitu ya. Harus ngerayu tamu sebisa kita aja. Oh, jadi nggak ada ini kasihan ya, belum ada. Oh enggak ya, kita harus sebisa mungkin merayu. Sebisa mungkin. Berarti itu perjuangan yang luar biasa ya kerasnya ya. Jadi nggak mau tahu. Bisa mungkin kita bisa narik, udah kita dapat. Oke. Nah sekarang selama 2 tahun ini Mbak bergelut di dunia malam itu, apa sih harapan Mbak? Harapannya itu jadi lebih baik aja, jadi lebih baik, nyenengin anak-anak. Kalau pengen buka usaha gitu kan, buka usaha. Kalau usaha udah jalan, saya juga capek hidup kayak gini. Iya. Capek banget. Pengen udah aja. Oke lah, semoga cita-citanya Mbak Silvi segera terwujud. Pengen buka usaha. Dan ini hanya untuk sekedar persinggahan ya, nyambung hidup. Sambil ngumpulin modal untuk usaha. Semoga semua itu cepat terwujud ya. Untuk Mbak. Terima kasih Mbak Silvi sudah mau untuk berkunjung di sini, untuk gabung di sini di channel Bang Jae. Nanti bila mana kita undang lagi. Masih mau mungkin ya? Masih mau, siap. Nah oke, mungkin teman-teman ya cukup sekian dulu perbincangan kita dengan Mbak Silvi. Salam sukses selalu, sehat selalu untuk kawanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi. Sama-sama.